Kamu pikir dia sudah tidak peduli? Tapi kenyataannya, diam-diam dia mengikuti setiap langkahmu, mengamati dari kejauhan, menyimpan perasaan dan rahasia yang bahkan kamu sendiri tak pernah duga. Siapa sebenarnya dia? Dan apa yang membuatnya tidak bisa melepaskan kamu begitu saja, bahkan setelah waktu berlalu dan jarak memisahkan? Hello semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema Gila. Orang ini memantau kamu sudah dari lama, jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kartu ini muncul sebagai bukti paling kuat bahwa selama ini ada sesuatu yang tersembunyi darimu, sesuatu yang tidak pernah secara terbuka atau jelas terungkap, tetapi keberadaannya selalu menyelimuti dan mempengaruhi setiap langkah yang kamu ambil dalam kehidupan ini. Dia menyimpan sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar perasaan, sesuatu yang berakar pada kedalaman hati dan pikiran bawah sadarnya. Sesuatu yang tidak mudah diungkapkan dengan kata-kata, tetapi terasa sangat kuat dan penuh makna, mengintai dalam bayang-bayang, dan menunggu saat yang tepat untuk muncul ke permukaan. The High Priestess menunjukkan bahwa orang ini memiliki intuisi yang sangat tajam terhadapmu. Dia mampu merasakan setiap getaran emosimu, setiap perubahan kecil dalam ekspresi wajahmu, bahkan saat kamu berusaha menyembunyikan apa yang sebenarnya kamu rasakan, seolah-olah ada radar batin yang selalu mengawasi dan membaca setiap sinyal yang kamu kirimkan. Dia bisa membaca kamu seperti buku terbuka, mengamati dari kejauhan dan memahami ketika kamu sedang sedih, ketika kamu sedang bahagia, bahkan saat kamu mencoba memulai hubungan baru, atau menata kembali hidupmu tanpa dia, tanpa harus mendengar suaramu atau melihat langsung wajahmu. Dalam diamnya, dia membaca kamu, menafsirkan setiap isyarat yang kamu kirimkan tanpa perlu kata-kata. Seakan-akan ada komunikasi batin yang menghubungkan kalian, meskipun secara fisik dan verbal, kalian terpisah oleh jarak dan waktu. Dan yang lebih dalam lagi, kartu ini mengungkap bahwa dia sudah mulai memantau kamu, bukan hanya secara tiba-tiba, tetapi sejak lama. Sejak hari-hari ketika hubungan kalian masih berjalan, sejak momen perpisahan yang penuh luka dan ketidakpastian, bahkan mungkin sebelum hubungan kalian benar-benar renggang dan berakhir. Ada ikatan batin yang tidak pernah benar-benar putus, sebuah energi yang terus mengalir dan mengikat secara diam-diam dan tak kasat mata, menghubungkan kalian secara spiritual dan emosional, tanpa harus ada komunikasi langsung maupun pengakuan dari keduanya. Itulah yang membuatnya seperti menempel secara energetik dalam kehidupanmu. Seolah ada tali tak terlihat yang terus mengikat dan menguatkan rasa penasaran serta keinginannya untuk mengetahui perkembangan terbarumu, seolah-olah ada kekuatan yang menarik dan memanggilnya ke arahmu setiap saat. Ini adalah kartu pengintai, kartu dari seseorang yang penuh rasa penasaran. Tidak bisa lepas dari bayang-bayangmu, dan selalu ingin tahu segalanya tentang kamu, meskipun dia tidak pernah mengungkapkan perasaannya secara langsung, atau menyampaikan niatnya secara terbuka. Dia mungkin tidak pernah mengirim pesan, tidak menampakkan diri secara nyata, tetapi selalu tahu setiap langkahmu, setiap kabar tentang hidupmu, setiap perubahan kecil yang terjadi dalam kehidupanmu, seolah-olah dia memiliki mata dan telinga yang tersembunyi, di mana saja dan kapan saja. Media sosialmu, lingkar pertemananmu, bahkan kabar-kabar kecil tentang keseharianmu, semuanya menjadi makanan bagi rasa penasaran dan ketertarikannya. Bahan bakar untuk memenuhi rasa penasarannya yang tidak pernah padam dan selalu ingin tahu lebih dalam. Page of Swords menggambarkan energi seseorang yang tidak bisa benar-benar move on, yang terus bertanya-tanya dalam hati, apakah aku sudah benar-benar hilang dari ingatannya? Dan pertanyaan itu terus menggerogoti pikiran serta perasaannya, membuatnya terus mengintai dari kejauhan, menunggu waktu yang tepat untuk muncul kembali dan mengungkapkan perasaannya. Tapi bukan hanya karena rasa penasaran saja yang mendorongnya.
Ada sesuatu yang lebih dalam lagi yang ia rasakan. Dia merasa bahwa kamu sedang naik, bersinar, dan membangun sesuatu yang luar biasa dalam hidupmu. Dan ketakutan terbesar baginya adalah kehilangan kesempatan terakhir untuk kembali dan mengikatmu lagi, agar tidak ada ruang bagi orang lain untuk merebut hatimu, yang selama ini dia pantau dan pelajari dari kejauhan. Ini bukan sekadar rasa rindu yang biasa, melainkan sebuah keterikatan yang obsesif. Kecanduan terhadap energi dan keberadaanmu, yang membuatnya merasa bahwa dia tidak pernah cukup dengan hanya mengingat dan mengamati dari kejauhan, melainkan ingin kembali ke dalam duniamu, menyusup lagi ke dalam setiap sudut hidupmu, bahkan jika harus menyamar, menyusup dengan wajah yang berbeda, atau berusaha menembus batas-batas yang selama ini memisahkan kalian, demi mendapatkan kesempatan kedua. Tapi hati-hati, karena kartu ini juga mengingatkan bahwa niatnya belum tentu sepenuhnya bersih dan murni. Bisa jadi, dia kembali bukan semata-mata karena cinta, tetapi karena ego yang terluka, rasa bersalah yang belum terbayar, atau bahkan ketakutan melihatmu sukses dan bahagia tanpa dia. Sehingga dia merasa harus kembali untuk menjaga agar kedekatan itu tetap ada, meskipun dengan cara yang mungkin tidak sepenuhnya jujur. Kartu nostalgia ini memperlihatkan bahwa dia masih terikat pada kenangan masa lalu. Kartu yang menunjukkan bahwa dia memutar ulang memori tentang kalian seperti kaset lama yang tak pernah berhenti diputar, mengulang setiap momen kebersamaan, pertengkaran, tawa dan air mata yang pernah kalian lalui bersama. Setiap memori itu masih hidup dalam dirinya, seperti bagian dari dirinya yang tidak pernah benar-benar pergi dan selalu membayangi setiap langkahnya, seolah-olah ada bagian dirinya yang tersimpan dalam setiap inci ingatanmu. Dia merasa ada unfinished business, atau urusan yang belum selesai di antara kalian, yang terus membayangi dan memengaruhi perasaannya, seolah-olah ada sesuatu yang belum diselesaikan, belum diungkapkan, dan harus diakhiri agar kedamaian bisa kembali, dan luka-luka lama bisa sembuh. Six of Cups menandakan bahwa dia tidak hanya menyesal atas apa yang telah terjadi, tetapi juga masih menyimpan harapan. Harapan untuk memperbaiki sesuatu yang pernah rusak, untuk menyembuhkan luka lama, dan mungkin untuk mengulang kembali kebahagiaan yang pernah kalian alami bersama. Seolah-olah dia ingin menghidupkan kembali masa-masa indah itu dengan harapan bahwa semuanya bisa kembali seperti semula. Tetapi pertanyaan besar yang mengemuka dalam benaknya adalah, apakah niat itu tulus? Atau hanya sekadar upaya untuk mengobati rasa bersalah, atau bahkan sekadar rindu terhadap versi dirinya saat bersamamu, karena kamu adalah satu-satunya orang yang pernah benar-benar mengenalnya secara luar dan dalam, yang mampu membuatnya merasa lengkap dan utuh. Pada akhirnya, dia akan datang, tidak lagi hanya diam dan mengamati dari kejauhan, tetapi bergerak dengan langkah yang penuh harapan dan niat yang mungkin membuatmu tersentak dan terkejut. Knight of Cups adalah kartu dari seseorang yang membawa tawaran. Entah itu cinta yang tulus, permintaan maaf yang tulus, atau janji baru yang diharapkan mampu mengubah segalanya secara mendalam. Tapi, perlu diingat bahwa orang ini akan tampil dengan kata-kata yang manis, pendekatan yang lembut, dan aura romantis yang mungkin membuatmu terombang-ambing di antara keraguan dan keinginan yang mendalam. Apakah dia datang karena benar-benar telah berubah dan ingin memperbaiki semuanya, atau karena dia tahu bahwa kamu sulit menolaknya, dan ini menjadi kesempatan terakhir baginya untuk mendapatkan kembali apa yang pernah hilang? Knight of Cups bisa jadi orang yang tulus dan penuh perasaan, tetapi juga bisa jadi seseorang yang hanya muncul saat dia membutuhkan validasi emosional, saat dia merasa sendiri dan tidak lengkap tanpa keberadaanmu. Kamu harus bertanya pada dirimu sendiri, jika dia datang kembali, apakah kamu sudah siap membuka pintu hati? Ataukah saatnya kamu mengunci rapat-rapat dan menutup bab yang lama ini selamanya? Karena energi yang terasa begitu kuat dan intens dari kartu ini menunjukkan bahwa ikatan itu bukan sekadar hubungan biasa, melainkan seperti tali tak terlihat yang terus mengikat kalian berdua. Tali itu bisa jadi adalah takdir yang membawa kalian ke titik tertentu dalam perjalanan hidup, atau justru jebakan yang membuatmu terperangkap dalam siklus yang sama berulang kali.
Dalam beberapa minggu ke depan, kamu akan mulai merasakan pertanda yang lebih jelas. Mimpi-mimpi yang aneh, pesan dari orang tak terduga, atau perasaan mendadak yang sulit dijelaskan namun sangat kuat. Semua itu adalah bagian dari proses kembalinya dia. Sebuah perjalanan energi yang secara perlahan mengembalikan jejak-jejak keberadaannya ke dalam hidupmu. Tetapi, di saat yang sama, kamu memiliki kuasa penuh untuk memilih apakah kisah ini layak diulang dengan risiko dan ketidakpastian yang menyertainya, atau justru saatnya menutup pintu dan melepaskan ikatan lama yang tidak lagi membawa kedamaian dan kebahagiaan sejati. Karena di balik semua pertanda dan sinyal yang muncul, pilihan akhirnya tetap di tanganmu, dan kekuatan untuk menentukan masa depan hubungan ini berada di dalam dirimu sendiri. Untuk cirinya, dia bukan sekadar bayangan dari masa lalu yang sekilas datang, lalu menghilang begitu saja, melainkan sosok yang diam-diam memantau, mengamati setiap langkahmu, menelusuri jejak-jejakmu kehidupanmu dalam keheningan dan ketenangan yang penuh arti, seolah-olah dia tahu bahwa suatu saat nanti, kehadirannya akan tetap ada meskipun secara fisik dia tak lagi terlihat. Mungkin kamu merasa bahwa semuanya telah berakhir, bahwa luka-luka dan kenangan yang dulu membelenggu dirimu sudah melebur menjadi bagian dari masa lalu yang tak lagi berpengaruh, dan bahwa waktu telah berbuat banyak dalam menyembuhkan luka itu. Kamu merasa bahwa kamu sudah mampu melangkah maju, menjalani hari-hari dengan penuh harapan dan keberanian, dan bahwa kamu telah menutup babak lama itu secara sempurna. Tetapi kenyataannya, energi yang kamu rasakan dari kedalaman hatimu berkata lain. Ada sesuatu yang tetap hidup, tetap hadir dalam diam, yang tak mampu kamu abaikan begitu saja. Ada kehadiran yang tak kasat mata, tatapan yang tak kamu tahu dari mana asalnya, tetapi cukup kuat untuk membuat hatimu kembali bergejolak tanpa alasan yang jelas, tanpa penjelasan yang logis. Maka hari ini, mari kita buka satu persatu tabir yang menyelimuti sosok ini, mengungkap siapa dia sebenarnya, dan mengapa dia masih saja hadir di balik tirai waktu yang sudah kamu coba tutup. Rapat-rapat dengan segala usaha dan keinginanmu sendiri, seolah-olah dia tahu bahwa suatu saat nanti, kamu akan kembali mencari jawaban atas kehadirannya yang misterius itu. Energinya begitu kuat, begitu dalam, sehingga saat The Emperor muncul dalam gambaran ini, terasa bahwa dia bukanlah sosok yang biasa-biasa saja. Dia adalah figur yang penuh kekuasaan, dominan, dan selalu ingin menunjukkan kekuatan serta kestabilan yang kokoh. Dia ingin memberi kesan bahwa dirinya tak tergoyahkan, tak tergantikan, dan selalu mampu mengendalikan keadaan di sekitarnya. Mungkin dulu kamu merasa bahwa dia terlalu kaku, terlalu diatur oleh aturan-aturan ketat, atau bahkan terlalu logis sehingga tidak mampu menampilkan sisi lembut dan emosional yang kamu butuhkan. Kamu hanya ingin dicintai dengan sederhana, tetapi dia menampilkan dirinya sebagai sosok yang lebih suka menunjukkan cinta melalui perlindungan dan rasa tanggung jawab, bukan dengan kata-kata manis yang mudah diucapkan, melainkan melalui tindakan nyata yang mencerminkan kekuatan dan kestabilan. Dia ingin kamu melihatnya sebagai pelindung, bukan sebagai pecinta yang lembut dan penuh kelembutan semu, karena di balik semua kekuatan itu, tersimpan luka terdalam yang tak pernah benar-benar sembuh. Di sanalah letak luka yang paling dalam dan paling menyakitkan. Karena kamu, di sisi lain, sebenarnya membutuhkan kehangatan, sentuhan manusiawi dan pengakuan yang tulus, bukan sekadar kestabilan dan kekuasaan yang dingin dan keras. Dari energi ini, kemungkinan besar dia berzodiak Aries, Capricorn, atau Leo, zodiak yang identik dengan sifat kepemimpinan, gengsi, dan dorongan untuk dihormati serta diakui. Mereka adalah sosok yang ingin tampil sebagai puncak kekuatan, yang ingin menunjukkan bahwa mereka mampu mengendalikan segalanya dengan kekuatan dan keberanian mereka sendiri. Tetapi di balik semua kekuatan dan keangkuhan itu, tersembunyi luka yang sangat dalam, yang mungkin tak pernah kamu sadari sepenuhnya. Munculnya energi Knight of Pentacles, seseorang yang pendiam, setia, dan penuh kesabaran, menjadi gambaran bahwa dia adalah sosok yang bekerja dalam diam, memantau dari kejauhan, dan mencintai tanpa banyak bicara namun dengan ketulusan yang dalam. Dia adalah pribadi yang akan tetap berada di tempat yang sama, menunggu waktu yang tepat,
dan bekerja keras tanpa henti dalam diam, karena dia takut untuk melangkah terlalu cepat dan kemudian menyesal di kemudian hari. Dia terlalu berhati-hati, terlalu takut membuat kesalahan yang bisa memperburuk keadaan, sehingga seringkali dia menunggu, menyusun strategi, dan menimbang-nimbang setiap langkahnya sebelum akhirnya berbuat sesuatu. Mungkin dulu kamu menunggu dia bergerak, menunggu dia menunjukkan keberanian dan ketegasan. Tetapi waktu terus berjalan, dan dia tetap terlalu lambat untuk berbuat sesuatu, sehingga akhirnya kamu memutuskan untuk pergi dan meninggalkan harapan yang tak pernah benar-benar terwujud. Sosok ini sangat mungkin lahir dari elemen bumi, Taurus, Virgo, atau Capricorn, yang cenderung berpikir panjang, menyusun strategi matang, dan takut akan risiko besar. Mereka adalah pribadi yang sangat berhati-hati, penuh perhitungan, dan selalu menyusun langkah dengan penuh kehati-hatian agar tidak salah langkah dan kehilangan peluang. Mereka seringkali menahan perasaan dan menunggu saat yang tepat karena mereka percaya bahwa segala sesuatu harus dilakukan dengan penuh perhitungan agar hasilnya maksimal dan tidak menimbulkan kerugian. Tetapi di balik segala kesabaran dan ketenangan itu, tersimpan ketakutan yang dalam akan kegagalan dan kerusakan. Sehingga mereka kadang terjebak dalam lingkaran ketakutan yang membuat mereka kehilangan waktu berharga dan kesempatan untuk benar-benar mencintai secara tulus. Mereka mungkin terlihat dingin dan keras dari luar, tetapi sebenarnya mereka sangat emosional dan penuh kedalaman perasaan yang tersembunyi di balik sikap tegas itu. Ciri fisik dari sosok ini pun membawa getaran yang sulit dilupakan. Saat King of Wands muncul dalam gambaran ini, kamu langsung tahu bahwa dia adalah seseorang yang memiliki aura memikat dan karisma yang alami. Tatapannya dalam, penuh misteri, seolah ingin mengatakan sesuatu yang sulit diungkapkan, tetapi selalu tertahan di dalam hati. Mungkin dia tidak selalu berpenampilan tinggi besar, tetapi caranya membawa diri membuatnya tampak lebih besar dari ukuran fisiknya. Ada daya tarik kuat yang memancar dari sosok ini. Mungkin kulitnya sawo matang atau cenderung gelap, posturnya tegap dan penuh percaya diri, atau bahkan hanya dari gaya dan sikapnya yang mengandung kekuatan batin yang sulit ditebak. Sosok ini sangat mungkin dipengaruhi oleh elemen api atau air seperti Leo, Sagittarius, atau Scorpio, zodiak yang penuh hasrat, energi, dan kekuatan emosional yang dalam, yang seringkali sulit dipahami dan ditebak. Mereka adalah pribadi yang memancarkan energi yang magnetis, menarik perhatian orang di sekitarnya tanpa harus berusaha keras. Namun, di balik semua kekuatan dan karisma luar itu, tersimpan luka yang belum sembuh sepenuhnya. Five of Cups hadir sebagai gambaran bahwa dia masih menyimpan sesal yang dalam, penyesalan yang membara karena tidak mampu memperjuangkanmu dengan cara yang benar, atau karena membiarkan kamu menunggu terlalu lama tanpa kejelasan. Penyesalan itu menyakitinya, namun dia merasa terlalu takut untuk mengungkapkan perasaannya secara jujur dan terbuka. Dia tahu bahwa dia menyakitimu, dan dia sadar bahwa luka itu masih membekas di hatimu, tetapi dia sendiri tidak tahu harus bagaimana menyembuhkan luka tersebut. Luka masa lalu, kegagalan dalam cinta, dan bayangan ketidakpastian selalu menghantui hubungan kalian, membuat dia menutup semua perasaannya rapat-rapat, dan berusaha tampil sebagai sosok yang kuat, padahal sebenarnya dia sangat emosional dan penuh intensitas. Dia menutup rapat semua itu karena takut menunjukkan kelemahan, dan menahan semua rasa sakit dan kecewa di dalam hati, terutama jika dia berzodiak Cancer, Pisces, atau Scorpio yang cenderung sangat emosional dan penuh kedalaman perasaan. Akhirnya, The Moon muncul sebagai puncak dari gambaran ini, mengungkapkan bahwa dia adalah sosok yang misterius dan sulit dipahami. Bahkan setelah waktu yang kamu habiskan bersamanya, kamu tetap merasa belum benar-benar mengenalnya dengan lengkap dan utuh. Dia hadir seperti mimpi yang sulit dipegang, dan pergi seperti kabut yang cepat menghilang dari pandangan. Kamu mencintainya karena kedalaman dan misterinya, tetapi sekaligus takut karena kamu tidak pernah tahu di mana kamu berdiri dalam hidupnya,
Sejauh mana kamu bisa memahami dan menerima dia apa adanya. Dia adalah cermin dari sisi terdalam dari dirimu, menantangmu untuk mencintai tanpa kepastian, memberi tanpa jaminan, dan belajar melepaskan untuk menerima kenyataan bahwa ada hal-hal yang tidak akan pernah sepenuhnya kamu mengerti dan kendalikan. Sosok ini sangat erat kaitannya dengan zodiak Pisces, Cancer, atau bahkan Libra, yang cenderung hidup di antara dunia logika dan intuisi, sadar dan bawah sadar, kenyataan dan ilusi. Maka, jika kamu merasa masih terikat dan merasa dia belum benar-benar pergi dari hidupmu, mungkin itu karena dia memang belum sepenuhnya pergi. Mungkin jiwanya masih mengitari duniamu, berharap suatu saat waktu akan memberinya keberanian untuk kembali, bukan hanya sebagai bayangan yang menghantui, tetapi sebagai sosok yang utuh dan berani mengakui perasaannya secara jujur. Hingga saat itu tiba, pilihan terbaik yang bisa kamu ambil adalah menunggu dalam keheningan, menata hati dan pikiran dengan penuh kedamaian, atau menutup pintu hati dengan lapang dada dan menerima kenyataan bahwa beberapa hal memang harus dilepaskan agar kamu bisa melangkah maju dan menemukan kedamaian sejati dalam perjalanan hidupmu. Pada akhirnya, perjalanan ini adalah tentang belajar menerima kenyataan, menjaga kedamaian batin, dan menyadari bahwa setiap bayangan dan luka yang ada adalah bagian dari proses pencarian jati diri dan kedewasaan hati yang sejati, yang akan membawamu menuju pemahaman bahwa dalam setiap kehilangan, pasti ada pelajaran yang akan memperkaya perjalanan hidupmu, dan bahwa cinta sejati adalah tentang menerima dan melepaskan, bukan memegang dan menahan. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya. Dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.